Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lutfi Hakim dengan NIM 233714077111030. Ingin menjelaskan step by step untuk membuat private API menggunakan CodeIgniter versi 4. Nah, di sini ada penjelasan singkat dari apa itu API, Application Programming Interface. Nah, kemudian kita lanjut aja langsung ke bab ketiga. Nah, di sini kita akan langsung membuat private API dengan studi kasus si akad. Nah, pertama-tama yaitu kita akan instalasi CodeIgniter 4. Instalasinya yaitu kita pakai Composer. Sesuaikan dengan yang diperintah ini, Composer Get Project. Kita akan copy aja sini, copy di sini. Nah, karena saya sudah setup project menggunakan CI, nah maka langsung saja ini tampilan framework CodeIgniter-nya. Ada app, public, test, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah setup menginstalasi project CodeIgniter, langsung saja kita masuk proyek ini, kemudian kita jalankan servernya menggunakan PHP Spark seperti itu. Kemudian yaitu kita akan setup di database MySQL seperti ini. Kita akan masuk terlebih dahulu. Nah, kemudian ini untuk perintah untuk membuat database yaitu create database Yakat seperti ini. Kalau sudah selesai maka akan menampilkan hasil oke. Karena saya sudah ada ini si AKDP ini, nanti akan muncul seperti ini. Oke, setelah itu kita setup environment di CI-nya. Aku exit dulu seperti ini. Nah, nanti di bagian database ini nanti akan kita dikonfigurasi sesuai dengan database kita. Nama database-nya apa, kemudian ini username-nya, ini nama password-nya, dan lain sebagainya. Ini port-nya. Oke. Terus jangan lupa ini untuk environment-nya kita pilih untuk development. Oke. Udah, itu untuk konfigurasi dari .env-nya. Kemudian yaitu kita jalankan migrasi database menggunakan PHP Spark migrate, maka akan muncul beberapa tabel seperti ini. Muncul bentar aku contoh di sini aja. Use si akad dp. Ini akan muncul beberapa tabel. Nah, ini kalau sudah dijalankan migrate-nya, kemudian kita akan membuat modelnya. Nah, ini ada model mahasiswa model.php, kita buat lebih dahulu di sini. Nanti akan muncul di app di bagian model. Nah, seperti ini. Kita buat kelasnya terlebih dahulu, mahasiswa model, kemudian kita buat nama tabelnya apa, kemudian primary key-nya apa, kemudian field-nya apa aja. Seperti ini. Oke. Setelah membuat seperti ini, kemudian kita ataupun bisa membuat dengan query seperti ini. Query create tabel mahasiswa, nanti akan muncul seperti ini.
tabel. Nanti akan seperti ini. Ada ID, NIM, nama, email, dan jurusan. Kemudian masukkan datanya, terserah apapun datanya. Jangan lupa untuk masukin datanya. Setelah membuat tabelnya, kemudian kita langsung membuat controllernya. Buat controller di app controller API/API. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu folder untuk API-nya. Ini folder buat API-nya. Terus kita buat folder ini mahasiswa.php sebagai controllernya. Ini sesuai contoh seperti ini. Nah, ini ada buat controller mahasiswa dari resource controller bawaan dari CI-nya. Kemudian kita akan set nama modelnya. Untuk nama model tabelnya itu dari mahasiswa model dari ini. Kemudian formatnya itu nanti keluaran output API-nya seperti apa, nanti JSON. Nah, di sini di sini ada fungsi, yaitu fungsi index. Seperti ini fungsi index. Ini untuk get semua datanya. Fungsinya untuk get semua data dari database-nya. Dan ini ada fungsi untuk show. Ini fungsi buat kayak melihat data sesuai ID-nya. Kemudian ini ada fungsi create di sini. Ini buat data baru ke database. Nah, kemudian ada fungsi update. Nah, ini untuk buat edit data yang sudah ada di database. Dan kemudian ada fungsi delete untuk menghapus data di database. Nah, kemudian jangan lupa jangan lupa untuk melengkapi semuanya. Oke, karena sudah seperti itu sesuai contoh ini. Nah, kemudian kita masukin ke roots. Karena kita sudah membuat di controller, jangan lupa untuk memasukkan ke roots-nya, yaitu kayak routingnya di config roots ini. Nah, ini ada kayak root group API seperti ini, nambahkan routing. Nah, nanti ada group API, nanti ada root buat login dan juga root buat mahasiswa. Ini mahasiswa ini ada kayak buat controllernya mahasiswa. Oke, kemudian kita jalankan ulang. Nanti akan, kalau sudah, nanti kita cek di localhost 80 API/mahasiswa, bisa di Postman ataupun di browser. Oke, kita akan jalankan dulu. PHP Spark Serve. Nah, kamu bisa cek di Postman. Saya pakai Postman aja di sini. Oke, kita send. Bentar. Headernya send. Nah, ini ada status 200, errornya false. Nah, ini ada datanya apa aja yang di database tadi sesuai dengan isinya ini sesuai dengan ini isiannya. Kemudian kita lanjut, karena sudah kita lihat di ini API mahasiswanya apa aja datanya. Kemudian kita langsung ke setup JWT-nya atau JSON Web Token. Ini buat kita memproteksi root-nya seperti apa. Nah, di sini kita download terlebih dahulu composer require Firebase PHP JWT. Di sini aku stop. Kita akan buat ini aja. Nanti akan seperti ini. Composer require gini. Karena saya sudah ada, nanti akan muncul di
sini, muncul di composer.json. Nah, nanti akan muncul ini Firebase PHP JWT di require ini. Nanti akan muncul library di sini. Kemudian kalau sudah install library-nya, kita akan buat JWT-nya ini. Buat token JWT-nya. Karena saya sudah buat, nanti akan tersedia di out. Nah, di sini di out. Nanti buat fungsi create JWT ini. Nah, nanti ini fungsinya buat apa? Nah, ini untuk membuat token ketika kita mau login. Nanti kalau mau login, nanti kan ada keluaran tokennya. Nah, ini kita definisikan terlebih dahulu key-nya apa, buat tokennya, kemudian ini payload-nya. Kita akan return. Nah, ini kita return JWT atau tokennya ini. Tokennya seperti sama ini juga seperti ini. Oke, kan kita sudah create JWT, lanjut kita akan buat fungsi untuk ngevalidate JWT. Nah, setelah create JWT ini, kita perlu validasi apakah tokennya itu beneran ada apa enggak, itu beneran token apa enggak. Kita buat fungsi ini validate JWT token di sini. Nah, ini kita buat fungsi validate token. Nanti setiap fungsi di kontrol nanti akan kita panggil ini validate token buat ngevalidate tokennya seperti ini. Contoh implementasi fungsinya kayak gini. Kita cek dulu tokennya ada apa enggak. Kalau enggak ada tokennya berarti kita balikin token tidak valid gitu. Kalau ada tokennya nanti lanjut ke setelahnya ini. Gitu contoh implementasinya. Kalau untuk contoh implementasi dari ini create JWT itu di login ini, fungsi login ini kita akan bahas di selanjutnya aja. Kita lanjut terlebih dahulu. Nah, ini buat file out ini tadi buat login. Nah, ini fungsi login seperti ini sama juga. Nah, ini login. Fungsi login kayak gini. Nah, nanti create JWT-nya ini kita panggil di sini. Oke, sama. Nah, ini fungsi login kita akan ambil JSON-nya dari Postman, dari body. Nah, kemudian kita akan cocokkan emailnya dengan database. Kalau emailnya cocok, nanti kita akan lanjut ke selanjutnya untuk cocokin dengan passwordnya ini. Nah, email dengan passwordnya itu sudah sama apa belum? Kalau salah, nanti akan muncul seperti ini, email atau password salah. Semisal kalau email dan passwordnya dari user itu betul, nanti akan kita create tokennya lewat fungsi create JWT ini. Nah, nanti kita akan panggil fungsi ini create JWT untuk membuat tokennya, terus kita simpan ke variabel token, kemudian kita returnkan di sini di token ini. Oke, seperti itu untuk fungsi loginnya. Jangan lupa kita tambahkan routing buat loginnya ke routes.php ini. Nah, ini loginnya ini. Jangan lupa kita tambahin di situ. Next. Nah, kita akan testing dengan di Postman. Nah, ini login. Nah, kita akan ketikkan ini URL-nya. Jangan lupa pakai metode post karena untuk login pakai post. Kalau sebelumnya itu kita pakai metode get untuk nge-get datanya. Kalau buat login kita akan buat metode post. Kita ketik http localhost 8080/api/login. Nah, ini metodenya post ini. Kemudian kita akan masukkan body JSON-nya, email dan passwordnya
di body pilih raw. Nah nanti kita akan masukin ini jangan lupa ini email dan passwordnya itu harus sama dengan database yang sudah ada di database. Kalau nggak ada nanti akan gagal proses loginnya. Ini jika berhasil nanti akan mendapatkan token JWT nya. Kita akan send dulu. Nah nanti hasilnya seperti ini, 100 loginnya sukses. Nanti ada data usernya itu apa, kemudian nanti yang penting ini muncul tokennya, ini buat kita akses di mahasiswanya tuh. Nah itu untuk setup di bagian database-nya. Kemudian kita akan di bagian backend-nya serta di database. Kemudian kita akan masuk ke bab 4 yaitu menguji endpoint yang sudah kita buat dengan Postman. Kita akan uji satu persatu dengan Postman. Nanti ada penjelasan Postman itu apa, instalasinya. Nah kita langsung, kalau sudah download ini download, kemudian untuk menguji endpointnya kita akan ambil terlebih dahulu semua mahasiswa. Nah sebelum kita ambil get semua mahasiswa, kita harus login terlebih dahulu karena kita sudah buat di fungsi tadi buat ngevalidate JWT-nya, ngevalidate tokennya. Kalau nggak ada token berarti nggak bisa ngakses ke root mahasiswa. Nah kita harus login terlebih dahulu, kemudian kita ambil tokennya ini, kita akan copy tokennya ini masukkan ini. Kalau semisal kita nggak masukin ke tokennya, semisal ini aku kasih ini tokennya no out ya, berarti nggak ada tokennya ya. Kita akses ke API mahasiswa pakai metode get, ketik send. Nah ini token tidak valid. Mengapa? Karena kita belum memasukin ke tokennya di sini, token di bearer token. Nah kita perlu masukin tokennya di sini terlebih dahulu yang didapat dari login ini tadi tokennya. Kita harus masukin terlebih dahulu di sini. Setelah masukin kita akan klik send. Nah nanti akan bisa untuk nge-get data mahasiswanya. Nanti akan muncul data mahasiswanya apa aja di sini, semua data mahasiswanya. Itu untuk metode get semua datanya di Postman. Ini contoh responnya kayak gini sama. Kemudian yang kedua yaitu kita akan menguji bagian post, yaitu untuk tambah mahasiswa. Ini dengan URL-nya seperti ini. Oke, metode post. Nah ini metode post, kemudian ini rootnya apa aja, alamatnya mana, ini API size mahasiswa ini. Kemudian kita akan masukin datanya di body, kemudian raw, kemudian kita pilih JSON. Di body ini raw, kemudian kita pilih ini JSON ya, JSON gini. Nanti kita akan masukin datanya apa aja yang mau dimasukkan, kayak name, nama, email, dan jurusan. Ini aku kasih contoh untuk masukin datanya. Namanya kita pakai Aulia gitu aja, aulia@gmail.com. Kemudian jurusannya itu administrasi teknologi informasi aja, teknologi informasi. Nah kalau sudah ini maka kita akan klik send. Nah ini kenapa kok nggak bisa, kembali lagi yang dari tadi, kalau kita mengakses di root mahasiswa ini kita harus pakai token yang didapat dari login ini tadi sebelum kita masukin datanya. Nah jadi di bagian authorization di bearer token kita akan masukin ini tokennya, jangan lupa tokennya karena sudah. Terus kemudian kalau sudah dimasukin tokennya kita akan klik send. Nah nanti datanya akan berhasil kita create. Ini datanya ini sesuai dengan yang ini tadi. Tadi sesuai kan, sesuai ini. Kalau kita cek di database nanti aku refresh, nah nanti sudah masuk ini nama Aulia teknologi informasi gitu. Itu untuk API tambah mahasiswanya ini kayak gini, sama aja.
Oke. Kemudian lanjut kita akan put atau endpoint put untuk nge-update mahasiswa. Nah, di sini ada tambahan, kalau kita untuk mengupdate mahasiswa kita harus menyertakan ID-nya untuk si mahasiswa itu tadi. Nah, ID-nya itu dari mana? Dari ini tadi, dari ini. Ini kan kita sudah nge-generate otomatis ID-nya. Nah, kita akan masukin di ID-nya ini. Katakan kita mau ngedit ID ke 11 ya, katakan ID ke 11 kita mau edit di sini. Bentar aku buat baru. Ini aja. Nah, jangan lupa kita pakai metode put di sini. Metode put. Kemudian kita masukin ini localhost 80 API mahasiswa. Nah, ini slash ID-nya ini berapa? Kita pakai ID 11. Nah, kemudian kita masukin datanya ini apa yang mau diedit. Katakan sebelumnya kita buat kayak gini kan. Nah, sebelumnya kita kan ini kan kopas dulu. Sebenarnya kan datanya kita kan ini kan. Kemudian kita akan ubah, untuk namanya kita tambahin Aulia Lutfi Hakim. Kemudian ini emailnya aku ganti Aulia Lutfi gini aja, Aulia Lutfi Hakim gini aja. Oke, kita akan send. Nanti akan kita lihat tidak bisa karena kita belum masukin tokennya. Tokennya dari sini, ini tadi jangan lupa kita copy ya tokennya. Nah, setiap root yang ada mahasiswanya gini, ada slash mahasiswanya, kita harus tambahin tokennya. Karena kalau kita nggak tambahin tokennya nanti nggak bisa kita akses gitu. Ini tokennya. Jadi oke, kita akan klik send. Nah, untuk datanya ini sama kan, Aulia Lutfi Hakim gini. Nanti akan statusnya 200 berhasil diupdate. Nah, kita akan cek terlebih dahulu di sini. Ini sebelumnya Aulia, kita akan refresh. Nah, nanti akan keubah Aulia Lutfi Hakim. Seperti itu untuk metode put atau update mahasiswa. Kemudian selanjutnya itu metode delete atau menghapus mahasiswa. Ini sama dengan metode put, cuma beda metodenya. Kalau untuk update mahasiswa kan pakai put. Kalau untuk delete mahasiswa, kalau untuk hapus mahasiswa kita pakai metode delete. URL-nya sama, kita akan pakai URL 11 itu tadi, ID 11 ini kita akan hapus di sini. Nah, delete. Ini HTTP gini. Nah, ini. Kemudian jangan lupa kita masukin barrier tokennya. Kita nggak usah masukin bodinya, kita kosongin aja. Kemudian kita akan klik send. Nah, oke. Data mahasiswa berhasil dihapus. Ini sukses berhasil dihapus. Kita akan cek di sini, data ini akan hilang. Kita refresh. Nah, sudah hilang. Seperti itu untuk endpoint hapus mahasiswa. Ini sama. Nah, ini tadi. Nah, ini sama. Untuk metode login ini kayak tadi sudah dijelasin. Nanti kan kita akses metode login ini, nanti akan keluar tokennya kan. Terus tokennya kita akan simpan ke barrier token yang ada di sini. Di sini. Nah, seperti ini. Buat kita ngakses root mahasiswa. Ini sama login tadi. Nah, ini tadi juga sama kan. Kita menggunakan token JWT untuk mengakses API mahasiswanya. Nah, kita akan bagian di authorization header ini. Nah, sama. Ini authorization, kita akan berikan tokennya apa di barrier token ini untuk ngevalidate API. Nah, kalau semisal
tokennya tidak valid atau tidak ada tokennya, nanti akan keluar seperti ini, message token tidak valid, seperti itu. Oke, itu cukup untuk bab ketiga dan 4 untuk membuat API private API kita menggunakan CI. Nah, itu untuk bagian backendnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bab 5, yaitu mengonsumsi API pada aplikasi Flutter. Nah, ini aplikasi kayak front end gitu, akses ke backendnya. Nah, ini dijelasin nih private API, code injector, langsung Flutter. Nah, instalasi Flutter, membuat proyek baru Flutter. Ini create siakat. Kita akan buat terlebih dahulu. Flutter create siakat Flutter. Oke, kita akan lanjutin untuk bab 5, yaitu mengenai instalasi Flutternya. Nah, di sini tadi kita kan sudah create Flutternya. Nanti akan muncul tampilannya kayak gini. Nah, ini tadi siakat Flutternya seperti ini, sudah muncul segini banyaknya. Kemudian kita akan instalasi package HTTP. Nah, di pubspec.yaml. Nah, nanti kita akan masukkan ini dependensi HTTP ini, ataupun bisa lewat terminal dengan flutter pub HTTP seperti ini. Jangan lupa kita akan install juga set preferences ini. Oke, kita langsung saja, kita akan masuk ke folder model di lib. Kita akan membuat modelnya, user model terlebih dahulu di Flutter. Lib model. Nah, seperti ini modelnya. Nanti ada kelas user, kemudian ini ada propertinya apa aja, ada ID, username, dan email di ini. Nah, kemudian setelah kita buat kelas model, kita akan buat fungsi loginnya. Kita akan buat nama file out service.dart di folder service yang berada di lib. Di lib kita akan buat folder service. Nah, ini ada out service. Nah, di sini kita akan buat fungsi loginnya ini seperti ini. Nah, fungsi loginnya kayak ini, fungsi loginnya. Nah, ini tuh kayak kita akan ngekonsum API loginnya sama yang tadi di CI. Kita akan masukin base URL-nya apa, API, kita akan login di sini. Nah, jangan lupa kita akan masukin email dan passwordnya sama dengan ini tadi, sesuai contoh ini tadi. Nah, nanti kan rootnya kayak gini kan, terus bodinya ini email dan password sama, kita akan masukin email dan password. Nah, email dan password kita dapatkan lewat parameter ini. Oke, terus kemudian kita cek jika responnya 200 atau loginnya berhasil, maka kita akan ambil datanya apa, kemudian kita akan masukin ke setelah datanya dapat, kita akan dapat token nih ya, kita akan dapat token. Nah, ini tokennya kita akan simpan di set preference. Ini tadi yang sudah kita download tadi, set preference, kita akan simpan di situ. Kita simpan tokennya yang berhasil kita dapatkan lewat respon bodinya yang tadi, kita simpan di situ. Kemudian kita akan returnkan tokennya. Itu untuk fungsi loginnya. Ini sama, kita kesimpan di tokennya di sini. Kemudian setelah kita membuat fungsi loginnya, kita akan membuat tampilan loginnya di main.dart. Nah, karena saya sudah buat tampilannya, maka seperti ini tampilannya.
kita akan buat di web aja, page. Nah, ini tampilan loginnya. Kalau semisal kita tampilan di webnya, nanti kita akan buat loginnya ini tadi sesuai dengan perintahnya. Nanti ada email dan juga password. Ini sama kan, seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita akan jalankan dulu Flutternya. Masih loading. Oke, untuk hasilnya akan seperti ini. Login, ini tadi hasilnya kayak gini. Ini akan jadi seperti ini tampilannya. Kemudian kita langsung saja next untuk menampilkan data mahasiswa di sini. Nah, ini kita akan buat terlebih dahulu untuk mahasiswa servisnya. Akan buat di sini mahasiswa service. Nah, ini kita akan buat sesuai dengan yang tadi, yang mirip di sini. Kita akan buat fungsi get mahasiswa. Untuk kita akan nge-get mahasiswanya. Oke. Nah, ini untuk fungsi get mahasiswanya. Nah, ini tadi kita akan sama dengan login, kita akan setup base URL-nya nanti. Kemudian kita akan panggil URL mahasiswanya dengan metode get. Ini jangan lupa kita akan pakai authorization-nya ini. Kemudian kita akan cek di sini kalau semisal status code-nya atau responnya berhasil, maka kita akan tampilin data mahasiswanya. Kalau gagal nanti akan muncul ini, gagal mengambil data mahasiswa gitu. Ini untuk mahasiswa servisnya. Kemudian di sini kita akan membuat halaman mahasiswanya. Untuk nampilin data mahasiswanya, ini untuk halaman mahasiswanya seperti ini. Dia akan buat seperti ini tadi. Nah, untuk fungsi ini tadi get mahasiswa atau fetch mahasiswa ini tadi, ini kita akan masukin di sini. Nah, ketika kita masuk, ketika kita ke halaman mahasiswa ini tadi, kita akan langsung panggil ini tadi fungsi fetch mahasiswanya ini tadi. Kita akan langsung panggil ini mahasiswa service fetch mahasiswa. Kita akan panggil di sini. Oke, setelah kita buat ini ada banyak ini. Nah, jangan lupa kita akan tambahkan navigasi di halaman homepage biar ada tombolnya seperti itu. Di halaman homepage, homepage-nya mana ya? Oh, ini buat halaman homepage-nya. Bukan halaman homepage itu, ini untuk halaman homepage-nya. Nah, ini kita akan tambahkan ini buttonnya, lihat daftar. Nanti akan ada tulisan lihat daftar mahasiswa. Ini kita nanti kalau ketika diklik nanti akan langsung mengarahkan ke ini tadi mahasiswa page ini tadi yang sudah kita buat.
Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini loginnya. Kita akan masukin datanya. Kita akan masukin emailnya dan passwordnya buat login. Oke, kita akan klik login. Nah, nanti langsung ke halaman home. Ini sesuai yang tadi, selamat datang di Siakat. Kayak ini sebuah page. Yang tadi, nah nanti akan ini tadi ada selamat datang di Siakat, sama kan ini, dan tombolnya itu ini lihat daftar mahasiswa. Oke, kalau kita klik nanti akan ke halaman mahasiswanya. Kita akan coba klik. Nah, nanti akan muncul ini tadi, halaman untuk nampilin semua data mahasiswanya. Oke, seperti itu untuk halaman mahasiswanya. Kemudian kita akan langsung next ke bab 6, bab terakhir, yaitu mengonsumsi API pada aplikasi web. Nah, ini hampir sama kayak tadi, cuma ini kita akan ada tambahan kayak CRUD. Nah, sebenarnya ini kan udah ada kayak read-nya kan, ini cuma nampilin datanya kan, cuma baca datanya kan. Kemudian kita akan tambahin kayak fitur seperti create ke database, untuk kita update datanya. Kemudian kita akan tambahin fitur delete seperti itu. Nah, tadi apa? Nah, kita langsung ini sama. Oke, ini sama langsung. Nah, ini kita akan buat fungsi untuk add mahasiswanya. Sebelum kita buat halaman add-nya, kita harus buat di halaman service-nya terlebih dahulu. Nah, ini tadi kan fungsi buat get mahasiswanya kan. Nih, kita akan buat lagi untuk buat fungsi add mahasiswanya. Nah, ini hampir sama. Nah, tapi perbedaannya ini kita akan pakai metode post. Sebelumnya ini kan pakai metode get kan. Ini kita akan metode post, URL-nya sama. Nah, di sini bodinya kita akan masukin data body dari mahasiswa kayak seperti ini tadi. Kayak seperti ini di halaman login. Nah, di body, nah ini kan ada datanya kan. Nah, kita akan masukin di sini. Body ini mahasiswa gini. Terus kemudian kalau semisal responnya berhasil, nah akan munculin datanya seperti itu. Nah, kemudian kita akan buat page halaman untuk tambah mahasiswanya. Ini halaman untuk tambah mahasiswanya seperti ini. Nanti akan ada kayak inputan, seperti NIM, nama, email, dan jurusan. Nah, seperti ini. Nanti ada inputan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Nanti akan muncul di ini. Nah, sebelum itu kita harus tambahin buttonnya di halaman daftar mahasiswa. Kita akan tambahin seperti di sini, di home di mahasiswa ini. Nah, kita harus tambahin buttonnya untuk mengarah ke halaman tambah mahasiswa. Nah, ini kita ada widget button. Nah, ini ketika kita press on, ketika kita klik, nanti akan mengarahkan ke halaman ini add mahasiswanya tadi, arahin ke halaman ini tadi. Kita tambahin ini dengan teksnya dan teksnya tambah mahasiswa ini tadi sesuai dengan ini. Nah, ketika kita klik, nanti akan langsung mengarahkan ke halaman tambah mahasiswa. Nah, seperti ini halaman tambah mahasiswa. Nanti ada
inputan NIM, nama, email, dan juga jurusannya. Seperti itu. Oke. Ini untuk add mahasiswanya seperti ini. Kemudian untuk halaman update-nya juga sama. Kita buat dulu di mahasiswa service. Kita buat dulu fungsi untuk update mahasiswanya, hampir mirip dengan sebelumnya. Kita pakai method put karena untuk mengupdate mahasiswanya. Ini pakai token. Kemudian jangan lupa kita masukin ID-nya. ID-nya didapat dari mahasiswa body ini tadi. Kita masukin di sini sama-sama. Kalau berhasil nanti akan nampilin datanya seperti apa. Oke. Kemudian kalau sudah, jangan lupa untuk nambahin ke ini mahasiswa page-nya, list mahasiswanya. Kalau untuk update itu kita nggak usah pakai halaman baru, kita cukup kayak nampilin pop up di depannya gitu, kayak pop up nanti dialog kayak widget dialog. Nah, seperti ini kita masukin fungsinya seperti ini sesuai dengan contoh ini. Nah, kayak ada show dialognya gitu. Nah, ini update mahasiswa. Nanti ada widget show dialog, nanti akan kayak pop up gitu buat ngedit kayak ngedit name, nama, dan juga email serta jurusan itu. Seperti nanti akan tampilannya akan seperti ini. Kita akan back dulu. Nah, nanti kita akan tambahin, jangan lupa kita tambahin ikonnya ini. Nah, tambah ikonnya seperti ini di bawah. Tadi kan sudah membuat fungsi update mahasiswanya kan, kemudian kita akan buat ikonnya ini, icon seperti ini tampilannya, icon kayak pena ini. Nah, nanti ketika diklik nanti akan manggil fungsi yang sudah kita buat tadi, update mahasiswa. Nanti kalau kita klik nanti akan seperti ini. Nah, nanti kayak ada muncul pop-up-nya, show dialognya, nanti ada name-nya, nama, email, dan juga jurusannya ada ini. Nanti kita tinggal edit aja. Nah, itu untuk update atau edit mahasiswa. Kemudian selanjutnya kita akan buat untuk fitur delete-nya atau menghapus mahasiswa. Ini hampir sama dengan update. Kita buat dulu di mahasiswa service, membuat fungsi delete untuk mengambil API-nya, untuk mengambil data lewat API-nya. Ini mahasiswa, nah ini ada ID-nya sama. Nah, nanti kalau semisal berhasil nanti akan muncul kayak dari API-nya muncul data ini berhasil dihapus. Kalau semisal gak berhasil nanti akan muncul ini, gagal menghapus data mahasiswa, kayak gitu. Nah, kemudian kita buat di halaman mahasiswanya ini sama kayak tadi, kita buat dulu icon buttonnya, ini gambarnya kayak ini, nanti hasilnya kayak gini. Nah, gambarnya kayak gini, icon tempat sampah ini. Nah, nanti ini kita buat, nanti akan manggil fungsi delete mahasiswa. Nah, ini fungsi buat delete mahasiswa nanti hampir sama, nanti akan muncul kayak show dialognya atau pop-up-nya gitu, kayak confirmation gitu. Nanti apakah Anda yakin menghapus data ini, kayak gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Misal ini aku mau hapus, nanti akan muncul ini. Kalau kita klik hapus nanti akan terhapus gitu. Nah, mungkin itu dari modulnya. Langsung kita akan testing hasilnya kayak gimana. Nah, tadi kan sudah login kan,
kemudian kita langsung mengarah ke halaman home. Tekan ini, lihat daftar mahasiswa. Ini kan kayak nge-get lewat API get itu tadi, get semua mahasiswa. Nanti akan nampilin semua mahasiswanya ini tadi. Nah, kemudian kita akan coba fitur add mahasiswa atau tambah mahasiswa terlebih dahulu. Nah, kita akan masukin NIM. Nah, ini namanya ini Aulia emailnya hakim@gmail.com. Jurusannya kita akan pilih jurusan ini informatika gitu. Kita akan klik tambah mahasiswa. Nah, nanti akan muncul ini namanya Aulia Lutfi Hakim, email ini sesuai yang tadi kita masukkan. Muncul seperti itu. Nah, itu untuk tambah mahasiswanya. Nah, ini ada fitur lagi untuk melihat by ID, melihat by ID datanya. Ini nanti ada muncul informasinya kayak ininya berapa, email ini, jurusan ini, kayak detail mahasiswanya kayak gimana. Nah, kemudian kita akan coba untuk fitur editnya. Kita klik di sini, icon pensil ini, klik. Nah, muncul ini kan, aku mau edit NIM-nya. Aku edit NIM ke NIM 2 aja, 32. Kemudian ini namanya aku ganti jadi Hakim saja. Nah, oke, kita akan simpan. Bentar. Internal server error. Ini untuk kalau sini sudah jalan kan. Oke, tadi ada sedikit error karena servernya belum kita jalankan. Nah, aku sudah jalankan ulang ini. Nah, sudah aku jalankan. Nah, tadi aku belum jalanin. Oke, kalau sudah dijalanin nanti kita akan tes dulu. Katakan aku mau mengedit ini, aku edit ini. Nah, ini aku edit bagian NIM-nya, aku edit 02. Kemudian jurusannya aku ganti ke kedokteran. Aku simpan. Bentar, batal. Oke, aku ganti ke ini, coba kedokteran ini. Nah, jadi ini udah keganti kan. Kita akan coba, kita testing lagi. Aku ganti di sini ya. Benar. Ini aku ganti di ini. Ganti namanya Lutfi, coba Lutfi. Simpan. Oke, sudah berhasil ini Lutfi. Mungkin ada sedikit error, mungkin aku salah di bagian NIM-nya ini. Oke, tadi sudah tambah dan juga edit, kemudian juga sudah kita lihat detailnya mahasiswa seperti apa. Ini ada ini. Nah, kemudian kita akan coba untuk menghapus mahasiswanya. Ini aku mau hapus ini, coba kita akan hapus ini. Ini akan muncul ini. Nah, kalau kita batal nanti kan nggak jadi kan. Nah, akan klik hapus.
Nah, sudah kehapus, data berhasil dihapus. Kita lihat dulu di database-nya, tekan refresh. Nah, sudah kehapus seperti itu. Oke, mungkin itu untuk penjelasan atau pembuatan private API dari modul mulai dari bab 3 sampai ke bab 6, mulai dari pembuatan API di CI sampai kita konsum di Flutter. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.